Sorry kalau suaranya bagus ya. Oh no. Ku ingin kau menjadi milikku, entah bagaimana caranya. Lihatlah mataku untuk memintamu. Ku ingin jalani Selamat datang di Lang Review. Kali ini gue ingin menyanyikan dan bersenandung satu buah lagu buat kalian ya. Mungkin kalian agak kangen sama lagu satu ini. Gue akan nyanyiin refnya aja. Sorry kalau suaranya bagus ya. Oh no. Ku ingin kau menjadi milikku, entah bagaimana caranya. Lihatlah mataku untuk memintamu. Ku ingin jalani bersamamu. Turun setengah tadi. Apanya mas? Ku, ya itu turun setengah. Biasanya gitu, biar nggak terlalu apa? Kuncinya? Biasa gemboknya. Oh iya lah. Oh gitu ya. Nggak apa-apa lah. Tapi ini salah nggak kuncinya? Ya nggak ada. Sebenarnya mau bener salah, masuk-masuk aja sih. Masuk-masuk aja. Masuk aja. Cuman gitu ya. kalau di dengerin halus, enakan agak low di setengahin gitu. Cuman gitu udah, ya. itu biasanya gitaris gue gitu biasanya. Oh gitu. Kok Anda sok banget sih? Emang Anda tahu lagu ini? Lagu siapa? Pernah denger aja lah. Tapi gua pernah denger, tapi pernah denger ya? udah lama, soalnya kan lagu ini nggak ada di digital. Oh gitu. Gitu. Oh gitu ya? Iya, kenapa emang? Enggak Ada masalah sama lagu lama-lama ya? Enggak lah, wah saya suka banget sama lagu-lagu. Pers lu. Yoi Mas Lembu, Club Actis, man! Andai yang kau tahu, bila menjadi aku, sejuta rasa di hati. Aduh Mas, thank you. Udah boleh main. Salah kunci tadi ya? Salah kunci ya? Kayak yang penting nggak salah alamat. Oh iya, yang penting gua nggak salah rumah kan? Jangan lah. Oh jangan. Kalau salah alamat, kayak ting-ting dong katanya. Bener kan ini rumah lu kan ini? Alhamdulillah ya. banget udah kita kontek-kontekan tapi baru sekarang. Iya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih di sela-sela hari libur, di sela-sela hari aktivitas. Ya, lagi lockdown ya. Di sela-sela lockdown. Istilahnya lockdown. Iya, lockdown. Menurut lu apa sih lockdown tuh? Wah, nggak tahu. Saya taunya knockdown. Knockdown. Knockdown kali. Kalau katanya sih, ya mudah-mudahan kalau emang ntar ini masih tayang di apa? Di masa-masa itu gitu. Mudah-mudahan sih semuanya sehat, yang nonton sehat. Yes, dan semuanya cepat berlalu lah ya. Bisa menjaga. Tapi yang penting sih sebenarnya ini kan kita lagi ngobrolnya pas lagi di hari-hari lumayan tinggi nih ya. Iya. Beritanya gitu. Betul. Ya, mudah-mudahan beritanya seimbang lah. Yang menyemangati juga ada. Terus juga yang mengapa istilahnya mengkhawatiri juga ada. Jadi seimbang lah gitu. Oke. Tapi ini kita nggak ngobrolin masalah yang khawatir-khawatir, yang ngeri-ngeri ya. Karena kita akan sedikit bernostalgia kalau ini. Iyalah. Bersama seseorang legend. Udah mati dong gue. Enggak dong. Enggak dong, Pak. Enggak. Enggak legend lah, gue terlalu kalau orang legend cuman lebih ke vintage aja. Oh, vintage aja ya. Apa retro nih? Iya, retro vintage gitu. Lawas. Gitu. Legend tuh udah almarhum, udah tabur bunga. Wah, iya, jangan dong. Soalnya ada orang istilahnya living legend, tapi kayaknya gua dan teman-teman Club Actis kayaknya belum bisa dibilang legend lah. Masih banyak yang layak dibilang legend. Yes. Cuman hanya sekedar pernah dan mengisi khasanah musik Asik, pernah menghibur, pernah ada dan pernah eksis di dunia pensi dan live music. Pensi ya. Waduh, iya Mas. Sekarang udah nggak ada pensi ya? Iya ya. Ada sih tapi nggak sedahsyat dulu gitu. Kalau dulu kan
semua SMU harus punya pensi. Iya, tuh wajib ya. Wajib dulu dan ya. itu jadi portfolio terbesar anak-anak SMU. Waduh, gengsi dong kalau nggak. Widih. Tapi kalau sekarang kan ini nggak inilah ya, nggak harus. Banyak hal yang harus di apa istilahnya, banyak hal yang bisa dibuktikan tanpa harus bikin pensi. Iya mungkin sih. prestasi di mana, tawuran mungkin kan, atau narkoba gitu. itu aset yang juga membanggakan. Ya kan gitu kan, kalau pensi mahal, ya bully aja yang kayak geng Nero kan langsung viral gitu. Iya. Yang penting viral aja ya gitu. Aduh, kacau. Jangan ditiru, guys. Jangan. Nah, tapi ngomongin masalah perjalanan nih, Mas ya. Perjalanan Ebit Gade dong. Di perjalanan ini. Aduh. Kelang. Iya, mirip Saiful Jamil Anda ya. Dikit-dikit nyanyi. Oh iya. Jangan. Lu mancing sih. Kalau lo nggak mancing, gitar lu tahu ntar bawaannya pengen nyanyi. Oh iya. Kayak Terusin aja ya. Bagus gitar lu nih. Nih ngomongin perjalanan klub Actis dulu nih, gimana sih Mas kalau boleh bocoran dikit dulu sejarah berdirinya klub Actis? Mungkin terdengar klasik atau klise. Emang klasik sih. Iya, tapi ini banyak yang nggak tahu nih. Apalagi Ya mendingan nggak usah tahu lah kalau menurut gue. Jangan dong, jangan. Kalau di yang paling sederhana dulu kita satu kampus pastinya gitu, satu kampus. Gua paling tua saat itu. Masa sih? Yoi gitu. Gua paling tua, lainnya masih muda, di bawah gua setahun, ada yang 2 tahun gitu. Jadi mungkin setiap tahun tuh di kampus gua di IKJ itu selalu ada acara setiap tahun untuk menjamu mahasiswa baru gitu. Pentas-pentas seni betul, gitu lah. bakar-bakaran lah namanya, bakar-bakar. Jadi kalau saat itu bingung mau ngisi acara apa anak-anak barunya gitu. Akhirnya dicarilah yang belum ada apa ya saat itu ya, karena semua band udah ada, alirannya udah ada, dari yang punk, dari yang apa tuh udah ada. Akhirnya saat itu Henry Irawan sih, Henry Foundation. Kalau sekarang Good Night Electric itu sebenarnya foundernya, dia yang membuat Club 80s gitu. Dia, Desta, gua, Vincent, Itong gitu. Terus akhirnya dia yang nemuin, Mas. Dia yang merekrut semuanya, dia yang memilah. Jadi Henry pun dulu sempat di awal memang personelnya Club 80s. Dia sama gua dua vokal. Dua vokal. Terus kita main lah di acara itulah, main pertama tahun 98 kalau nggak salah, 99 lah gitu. Dan karena kita mau bawain 80-an, karena memang saat itu di KJ belum ada yang bawain 80-an. Jadi pilihlah itu bawain pionir. Ya dari 70 udah ada Naif kan. Iya. Terus yang Indistan udah ada Rumah Sakit, terus yang alternatifnya udah ada Plastik dulu, Ipang Lazuardi dulu. Jadi sebenarnya tiap tahun tuh di KJ ada regenerasi band gitu kan. Nah, angkatan yang 95 ini ya kita milih 80-an deh. Tercetus lah 80s gitu. Main lah di situ. Main setahun cuma beberapa kali main ya, karena memang kita bawain lagu-lagu orang gitu. Bawain lagu orang gitu. Terus akhirnya kita mainlah 2 tahun. Nah, terus di sepanjang perjalanan adalah satu label yang lihat nanyain lirik gitu, lirik gitu. Terus gue juga bingung, dulu kan orang bikin demo lagu sendiri terus ngasih ke label. Iya. Nah, kita tuh dulu lagi asik kuliah, lagi asik main sama teman-teman band yang lain, terus ditanyain, lo tuh punya lagu sendiri gak sih? Gitu. Iya. Waduh, nggak punya, orang biasain cover lagu orang, kita bawain duren-duren, bawain Culture Club gitu. Terus coba deh bikin 3 lagu aja deh, pengen tahu mereka gitu. Bikinlah kita lagu, terus dikasih nih ke mereka. Yang awal yang bikin liriknya siapa, Mas? Dulu tuh Gejolak tuh gua yang bikin lirik. Terus saat itu kan apa ya? Bikin lirik tuh susah gampang. Iya, emang gue nggak bisa. Gitu. Iya. Susah kali. Emang kita juga bukan musisi sebenarnya. Jadi nggak sengaja kita tuh anak seni rupa, terus bermusik tapi pakai konsep, karena kita dandan kan. Jadi dandan pakai make up gitu. Nah, ini yang dilirik sama band saat itu. Karena ini lucu nih band. Emang gayanya asli. Iya, punya konsep. Jadi kita diambil karena konsep, bukan karena skill bermusiknya bagus. Bukan begitu. Jadi kan orang sekolah kuliahan disuruh bikin lagu, dipaksa rekaman. Akhirnya jadilah. Udahlah gitu. Jadilah. Nah, itu yang ada yang lucu juga. Jadi sebelum gua rekaman itu, gua tuh dulu punya kerjaan sampingan sambil kuliah, bikinin poster-poster yang ada di Distara, di Duta Suara yang pakai gabus styrofoam gitu. Dapatkan CD dan kasetnya. Serius lo? Itu gua dulu kerjaan gua gitu. Kuliah, motong-motong poster film di embos gitu ya. Nah, terus malam tuh gue naruh tuh di Distara, di Duta Suara, dan itu sama Universal kerja gua sama label yang nggak sengaja tuh ngerekrut kita. Bisa gitu ya? Nggak sengaja, terus
Jadi 2 tahun gue kerja setiap malam naik bawa pick up, naruh di mall, apa gitu tuh gue. Terus akhirnya kita rekaman lah gitu, rekaman terus orang satpam labelnya bilang, Mas kan yang biasa ngangkat-ngangkatin itu dulu ya, sekarang rekaman. Terus gue kayak ngerasa ceritanya kayak orang desa yang sukses di kota ngomong gitu. Mas, iya sih, cuman gue kesini bukan ngeband, emang kerjaan gue tuh di desain kan gitu. Itu lucu sih. Jadi ya akhirnya nggak sengaja kita ngeband, terus 2000 tuh kita kayak ya rilis album kapan? 2000 ya? Jadi kita kali ya? 98 main, cuman 2 tahun kita bermusik, setahun juga cuma 2 kali main, 3 kali main gitu. Sama Bandempo, sama Be Quiet, keliling-keliling kampus Jakarta aja, masih dibayar pakai nasi bungkus. Masih satu orang dapat 50.000 saat itu ya. Jadi ya udah gitu, terus kita nggak sengaja dijeblosin ke industri rekaman profesional gitu. Udah di situ. Nah di situ formatnya berlima. Batman cabut. Batman tuh lebih ke waktu itu dia ke Be Quiet, ada bandnya dia gitu. Terus kita ngerekrut kakaknya Vincent, Clifton. Ya di situ. Jadi akhirnya itu pertama kali kita bermusik di jalur profesional gitu. Itu kakak kandung, Mas? Ya, masa kakak asleng? Dia kakak kandung. Dia kakak kandung asli. Jadi dulu sih Sule. Iyep itu diambil karena diajak main juga. Karena dulu kita bingung kalau latihan tuh kagak ada mobil. Kan mesti bawa alat nih. Nah, Vincent mobilnya ada, cuman dipakai kakaknya. Ajak kakak lo aja ngeband biar kita bisa naik mobil. Wah, ini pinter nih. Asli. Jadi pemilihan pemain itu tuh emang berdasarkan yang ada ini, terus karena kakaknya si asas manfaat ya Anda. Nah si Iyep itu dulu ngesetin audio kita kalau manggung. Jadi dia basicnya musik bagus. Jadi udah deh, dia ngerti musik juga, punya mobil juga kan. Jadi kita kalau latihan enak tuh, nggak nyari taksi ribet gitu kan. Akhirnya udah, ya itulah segampang itu sih milih personil gitu. Gue aja dipilih juga karena saat mereka latihan, gue tuh nginep di kampus, dulu tinggal di kampus kan, 2 tahun gitu. Anak kampus badah gitu macan gitu kan. Jadi alat-alat kalau abis manggung tuh dititipin di ruangan gue. Nah karena nggak enak juga nitipin sama gue, ajak Lembu aja jadi vokalis gitu aja. Segitu aja. Kagak perlu ada tes audisi, udah segampang. Jadi dia biar enak nitipin alat di ruangan gue diajak ngeband gitu. Jadi segampang itu milih personil. Udah, kita ada 5 album sih total gitu. Ya perjalanannya album 1, album 2, album 3, 4, 5, terus agak vakum lama, hampir 10 tahun lebih. Akhirnya kemarin kita main lagi. Synchronize Fest, kita dijodohkan lagi setelah 10 tahun nggak bertemu. Itu reuni gimana tuh Mas perasaannya Mas waktu itu? Apa emang udah merencanakan atau? 3 tahun sebelumnya itu banyak teman-teman yang ngajakin untuk bermain bersama. Kangen Mas. Tapi nggak jodoh, jadi udah pas nih. Karena memang itu tuh gue berpisah, Desta sama Vincent cabut. Iya. Gue mau ke Club Etis, gue tetap jalan bertiga gitu. Terus ada banyak pihak yang ingin menjodohkan lagi gitu. Tahun pertama kali nggak jodoh gitu. Terus udah pas tuh 3 pemain. Bukan ada faktor X lah gitu. Ada faktor. Udah pas, sensitif kan? Ya biasa lah gitu. Tahun kedua dijodohin lagi nggak bisa. Nah tahun ketiga kemarin yang mengkonekkan kita adalah Ucup. Ada bridgingnya ya? Iya gitu. Terus ngobrol, kita coba main di acara mendadak pensi saat itu. Dadakan kita main berlima. Jadi surprise gitu. Surprise ngetes gitu bahwa wah. Di mana Mas itu mendadak? Di Kuningan City. Kuningan City. Tuh jadi, sebelum Synchronize kita pernah main. Jadi, tes ombak. Jadi memang ngomong gua sama Desta, lu mau main es? Iya ya boleh, cuman gua live di Tonight Show dulu kan. Ya udah, jadi gua sengaja dia habis live langsung ke venue, jadi gua panjangin 3 lagu pertama, pokoknya dia main dulu 3 lagu terakhir deh. Tiba-tiba datang tuh tengah lagu kita main, jadi penonton nggak ada yang tahu kalau kita bawa berlima gitu. Jadi ujung-ujung main, cuman memang tidak maksimal, hanya sekedar jam terus agak sedikit kusut di situ. Biasalah ada kejadian, biasalah band-band ala-ala gitu loh, berantem dikit lah gitu ya. Serius tuh Mas? Sensi, tapi abis itu kita sepakat buat yaudah kita balas yang benernya deh di Synchronize Fest. Gitu. Jadi itu kita pertama kali pasang nama beneran Club Etis, reunion formasi berlima. Komplit. Kita main di Synchronize Fest. Itu rame banget sih. Wah itu menyenangkan sih. Bukan menyenangkan sih, maksudnya gini. Satu sisi momen yang ditunggu dari 5 personilnya juga, mungkin kerinduannya ada di sana gitu. Terus teman-teman juga ada, orang-orang dekat kita juga ada. Jadi bebannya banyak banget saat itu main sih. Nggak cuman personilnya juga, teman-teman yang mengakrabkan kita juga deg-degan. Terus juga ya semuanya lah. Tapi ya mungkin itulah gitu. Kalau gua tulis di YouTube
lagunya Club 80s gitu emang no rewind no reply sih, jadi nggak akan kita bisa ulangi lagi momen kayak gitu, dan gue juga nggak tahu kapan kita bisa bermain lagi. Waduh. Jadi memang gue udah state ini cuman one off nih. Gue juga bilang mungkin dari line up headliner Synchronized Vice kemarin, band yang pengen gue tonton adalah Club 80s. Gue bilang di testimoni gue karena gue berharap kalau gue jadi penonton gitu, cuman ini yang gue pengen lihat karena gue nggak tahu kapan lagi gue bisa nonton Club 80s. Bener sih, bener. Dah, jadi gue juga seandainya gue bisa nggak main, gue pengen ngeliat nih gitu. Ini band yang gue ada di situ juga, tapi ya akhirnya gue udah bilang memang gue nggak punya ambisi gede. Intinya gimana nanti ke depannya. Kalau memang waktu menentukan kita bermain bersama lagi, kita bermain. Karena kita main memang karena ini sih, bukan karena duit gitu. Iya, maksudnya jadi, ada kalau ada duitnya main, tapi kalau enggak, biar kata udah banyak banget teman-teman atau brand yang nawarin buat jalan atau tour, tapi kita pikir enggak deh, biar nanti nunggu kalau lo beruntung lo akan bertemu kita lagi. Gitu sih. Tapi bener. So misterius lu? Bukan begitu lah. Iya. Maksudnya emang kalau udah sekali terus jadi main lagi, itu jadi udah nggak gitu. seru sih. Dan kita juga jadi kejebak dalam industri yang gitu lagi. Sedangkan kita sudah punya aktivitas, punya hobi, punya plan masing-masing, jadinya biarlah nanti kerinduan ini akan mempertemukan, bukan ego, bukan bisnis, bukan apa. Jadi main dengan perasaan itu menurut kita akan lebih menyenangkan ketimbang ditunggangi uang berlimpah. Tapi oke juga sih duitnya sebenarnya. Oke banget ya. Kalau emang ada yang berani berapa, karena menurut gua dari kemarin nawarinnya biasa banget harganya. Lu gila sih. Itu yang dijual tuh memori, men. Memori itu. Pikir deh kalau cuma ngasih harga. Nih gue sekarang ngomong ya. Iya. Event organizer ngasih cuman angka segitu. Please deh. 10 tahun terus lu jual value. Nah, hari gini yang gratis di warteg aja nggak bisa ngutang sekarang. Ya tapi gitulah. Ya kalau emang nanti kita pas, kita main. Oke. Enggak sih, lebih ke pas ke waktu hati, pikiran, tenaga, energi. Nah, tetap ada itunya sih menurut gua. Iyalah. Gitu. Tapi itu sih intinya banyak. Tapi itu mengikuti lah Mas, kalau masalah uang itu mengikuti. Kalau nggak mengikuti, kayak gini-ginian aja nih kan. Duit Aduh, mohon izin saya Pak. Aduh, jadi nggak enak. Kalau invoice nih ntar. Ada bilnya keluar. Aduh. Mau minum? Hah? Mau minum? Ini nggak ada yang minum. Aduh. Haus. Harusnya gua ambil minum ya. Lo ngomong dulu sama netizen lah. Netizen julid. Buka Q&A. Nah, salah satunya itu banyak banget yang nanyain dulu kenapa sih harus berpisah, kenapa nih bisa dibongkar nggak sekarang nih rahasianya nih? Terakhir kita bikin album itu 2019. Di situ berantem. Mungkin gue cerita sekarang berantem. Iya. Lo ini